Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan bab logika dan algoritma. Pertama, ada pengantar logika. Logika. Jika mendengar kata logika, berarti itu ada kaitannya dengan cara berpikir ya, atau pola pikir. Nah, di sini ada berpikir logis, yaitu berpikir dengan cara yang benar atau masuk akal sesuai dengan hukum logika. Bisa dilihat di situ ada gambar ya, bahwa yang dikatakan logis itu pertama dia harus masuk akal, yang kedua harus memenuhi hukum logika. Next. Selanjutnya ada definisi logika. Nah, logika itu sendiri berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa ya. Berdasarkan pengertiannya di sini hasil nalar ya. Jadi logika itu merupakan hasil nalar. Diutarakan dalam kata, dinyatakan dalam bahasa. Selanjutnya, logika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Nah, cabang filsafat yang lain itu ada epistemologi, etika, dan estetika. Tapi yang kita bahas di sini hanya logika. Kemudian, logika disebut juga sebagai alat untuk menjaga dari kesesatan bernalar ya. Ternyata logika juga bisa dijadikan sebagai alat untuk menjaga kita dari kesesatan bernalar. Seseorang membutuhkan kemahiran bernalar logis itu agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar ya. Jadi selain daripada untuk kita terjaga dari kesesatan bernalar, ternyata logika juga bisa membuat kita itu mengambil suatu kesimpulan atau membuat kesimpulan yang benar ya. Selanjutnya ada manfaat logika. Beberapa manfaat yang akan didapat setelah kita mempelajari logika, di antaranya 1. Menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis ya. Sistematis itu tersusun, berurutan. Nah, dengan adanya logika ini, kita bisa berpikir sesuai dengan urutan yang benar. Kemudian yang kedua, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Yang ketiga, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Selanjutnya yang keempat, meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalarnya. Di sini ada lagi ya, kesesatan bernalar. Jadi logika itu dapat mencegah kita daripada kesesatan bernalar. Next. Selanjutnya kita ke fungsi logika. Kalau tadi manfaat, sekarang fungsi. Salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Tadi sudah dibahas ya. Kita dapat menggunakan alat ini setelah melakukan penalaran berdasarkan pernyataan-pernyataan benar atau premis yang ada. Penalaran untuk penarikan kesimpulan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pola nalar deduktif dan pola nalar induktif. Apa itu pola nalar deduktif? Pola nalar induktif kita bahas di slide berikutnya. Nah, pertama, penarikan kesimpulan deduktif ya. Penarikan kesimpulan deduktif merupakan penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar ya, pernyataan benar umum ke khusus. Jadi penarikan kesimpulannya itu dari umum ke khusus. Contoh, pernyataan umumnya, semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian pernyataan khususnya, Sandi adalah siswa SMK, maka
kesimpulan dari dua pernyataan di atas, Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Bisa dipahami? Kenapa? Karena di sini Sandi adalah siswa SMK, sedangkan dari pernyataan umumnya semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Maka kesimpulannya Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Oke, kita coba ke contoh yang kedua. Pernyataan umumnya semua olahraga membutuhkan energi. Pernyataan khususnya, catur adalah olahraga dengan penuh strategi. Maka kesimpulannya adalah catur membutuhkan energi. Bisa dipahami? Kenapa kesimpulannya hanya catur membutuhkan energi? Karena di atas ada pernyataan semua olahraga membutuhkan energi. Kemudian khususnya catur adalah olahraga, maka kesimpulannya catur membutuhkan energi ya, tanpa kita melihat embel-embel dari dengan penuh strateginya ini nih ya.